Praise the Lord. Puji Tuhan. Selamat pagi semua jemaat. Terima kasih. Masih banyak kedinginan? Hah? Masih banyak katuan? Mungkin banyak, saya dengar banyak yang sakit katanya ya, karena udaranya naik turun. Saya dengar nanti Selasa ini bakal snow lagi. It's very unpredictable weather. Saat-saat awal tahun baru ini kita juga nggak tahu kenapa. Tetapi kita belajar terus untuk tinggal di dalam rencana Tuhan. Saudara masih ingat nggak minggu lalu khotbahnya judulnya apa? Together glorious. Kita hidup di dalam penyediaan Tuhan. Amin. Kalau saudara hidup dalam penyediaan Tuhan, saudara bisa dapat kesehatan nggak? Bisa, saudara. Bisa. Saya percaya, saudara bahkan yang berpuasa pun, kalau saudara hidup dalam penyediaan Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatan yang baru. Saudara masih ingat ayat yang kita mau hafalkan minggu lalu? Mazmur 23 ayat 1. Coba yang hafal kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan. Amin. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Takkan kekurangan aku. Anda tidak akan kekurangan apapun juga. Dalam situasi udara dingin, dalam masalah pekerjaan mungkin yang agak sulit, atau mungkin dalam hal-hal yang saudara hadapi, saudara tidak akan kekurangan apapun juga kalau saudara tinggal di dalam penyediaan Tuhan. Amin. Nah, tadi pagi hari ini saya dapat satu ayat lagi dari Tuhan, diingatkan saudara tolong hafalkan juga. Yaitu ayatnya dari Yesaya 40 ayat 31. Ya, ayat ini makanan saudara, makanan rohani kita. Kalau saudara simpan dalam hati, itu akan memberkati hidup saudara. Yesaya 40 ayat 31, saudara nggak usah buka, hafalkan aja langsung. Berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Katakan sama-sama, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Amin. Yesaya 40 31. Hafalkan itu. Ya. Menanti-nantikan Tuhan itu berarti mencari wajah Tuhan, mencari rencana Tuhan, akan mendapat kekuatan baru. Itu kita percaya. Siapa mau dapat kekuatan baru tahun ini? Tambah sehat, tambah kuat, tambah berkat. Amin. Bukan tambah pacar ya, atau tambah istri atau suami. Tambah berkat Tuhan. Tambah cantik boleh, tambah cakep boleh. Tambah gemuk. Tambah gemuk itu urusan saudara sendiri pribadi. Kita percaya ya bahwa berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum saya bawakan firman, ini saya lupa terus membagikan sertifikat apresiasi dari saudara-saudari yang mendukung World Harvest. Jadi akan saya bagikan sebentar. Dan ini sebenarnya diberikan waktu retreat beberapa bulan yang lalu. Saya minta maaf untuk keterlambatannya. Yang pertama saya undang untuk Ibu Meli. Welcome Meli, come forward. Berikan tepuk tangan. Thank you. Bless you. Kemudian Ibu Eli FNU alias Ibu Jaja. Tepuk tangan. Kemudian Pak Benny Loren. Bless you. Tepuk tangan untuk Pak Benny. Bless you. Ibu Lili Widarwati. Mereka mendukung World Harvest. God bless you. Dan Ibu Shirley Buana.
Ada Ibu Shirley? Tidak ada? Suaminya ada? Tolong dong. Pak suami, Pak Buana. Ya betul Pak Buana kan? Iya, Iya, Pak Buana. Ganteng bisa. Terima kasih. Kemudian last but not least, Bapak Festus Chandra. Ada yang tahu nggak siapa ini? Ya. Soalnya banyak yang tanya sama saya, siapa ini katanya. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Mereka mendukung untuk Harvest. Nanti juga sebelum kita mengambil persembahan pada siang hari ini, kita akan juga mau mendukung pekerjaan misi di Afrika. Sebetulnya minggu ini tim kita juga berangkat ke Afrika, tapi kali ini saya belum dapat untuk ikut. Jadi kita dukung aja mereka melalui doa dan juga melalui dana yang mereka butuhkan. Ya, nanti akan saya bicarakan lebih lanjut sebelum kita mengambil persembahan. Nah, pada tahun ini, pada awal tahun ini kita, seperti yang saya katakan pada awal tahun, kita akan membahas tentang kitab Esra. Mari kita buka di kitab Esra, kita lanjutkan firman Tuhan. Kita buka di kitab Esra pasal yang ketiga. Kitab Esra pasal yang ketiga. Kalau sudah dapat, saya undang kembali berdiri, kita baca bersama-sama. Kitab Esra pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 5. Sudah dapat semuanya? Kitab Esra di Perjanjian Lama. Itu dulu teman baik saya, Esra itu. Sudah mungkin belum pernah dengar. 1, 2, 3, mulai ayat 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetapi kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yosua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun Mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa, Abdi Allah. Mereka mendirikan Mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun, sesuai dengan yang tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut wilayah sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kau berkati firman yang kami baca ini dan kami renungkan pada hari ini Tuhan. Dan berkati setiap umat-Mu yang mendengarnya untuk membuka sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Siapkan kami untuk menerima firman ini Bapak. Karena kami rindu untuk diterangi oleh firman-Mu, diterangi oleh jalan-jalan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kita setuju katakan amin. Selamat duduk, terima kasih. Hari ini saya mau bicara soal worship. Soal apa saudara? Worship atau penyembahan. Kalau kita ditanya soal worship, jawaban kita apa? Apa itu worship? Menyenangkan hati Tuhan. Apa itu worship? Khususnya yang bagian dari worship team, coba. Karena Anda bagian dari tim penyembahan. Apa itu worship, coba? Persembahan kepada Tuhan. Apa itu worship? Menurut Anda apa itu? Kira-kira? Pendekatan. Apa lagi? Pak Hengki nih biasanya banyak ide nih. Apa coba kira-kira Pak Hengki? Yaitu
Worship artinya kita memberikan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dan kita mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada diri kita pribadi masing-masing. Kita mendapat apa yang Tuhan berikan kepada kita dan kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Sorry, tadi gimana ininya? Apa yang kita terima dari Tuhan, kita mengembalikan kepada Tuhan untuk berpersembahkan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita terima kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Ada lagi? Apa itu worship? Apa itu penyembahan? Korban bakaran. Korban bakaran. Apakah itu tadi kalau lagu ketiga atau keempat kalau udah mulai slow gitu? Penyembahan. Apakah itu yang dinamakan worship? Saat teduh. Hah? Apa? Teduh. Saat teduh. Oke. Apa lagi? Apa itu penyembahan? Bersekutu. Apa lagi? Kira-kira apa? Mengundang hadirat Tuhan. Mengundang hadirat Tuhan. Apa lagi? Ini kita kan tiap minggu lakukan kan? Tapi kita pernah memikirkan nggak apa itu artinya worship? Mengagungkan. Saya pelajari sedikit tentang arti kata worship. Itu dari dua kata. Dari kata word dan kata ship. Word artinya apa? Berharga. Word. Bernilai. Word. Ya, barang ini worth berapa nilai, ada nilainya. Worth artinya nilai, berharga. Shape dari kata shape, bentuk. Dari kata shape artinya bukan shaping. Shape. Sebentar saya lupa kan. Word shape. Ya. Word berharga, shape dari kata bentuk, dari kata bentuk. Jadi artinya God itu worship itu berarti ada sesuatu yang berharga. Ya, ada sesuatu yang berharga. Sebentar saya cek di artinya quality, ship artinya quality, quality yang berharga, quality yang berharga. Sesuatu yang berharga. Tuhan berharga nggak di hadapan kita? Sangat berharga kan? Waktu kita worship berarti kita menganggap Tuhan itu berharga di hadapan kita. Quality yang berharga, worthy. Sangat berharga sekali. Seberapa berharganya Tuhan itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Seberapa berharganya Tuhan itu di hadapan kita, di kehidupan kita? Luar biasa. Nah, ini yang membuat kita nanti lebih mengerti arti kata worship atau penyembahan. Lalu, kenapa kita tadi membaca di kitab Esra? Apa hubungannya worship dengan yang kita baca tadi? Mesbah. Apa hubungannya? Kira-kira apa hubungannya? Kalau di bahasa Inggris yang siapa yang punya bahasa Inggris? Coba itu titelnya apa di kitab Esra pasal 3 itu? Rebuilding the altar. Rebuilding the altar. Ada lagi yang punya bahasa Inggris? Worship restored at Jerusalem. Nah, worship restored at Jerusalem. Ini penting. Kadang-kadang kita tidak menangkap arti kata worship yang sesungguhnya. Ini bisa tolong di setel dikit mic-nya. Di zaman dahulu, zaman perjanjian lama, arti kata worship itu mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Ya, silakan masuk. Di depan sini masih banyak. Dekat-dekat saya juga apa-apa. Ya, ini apa namanya? Pokoknya semakin ini semakin depan. Selamat datang.
Kita seringkali kurang menangkap arti kata worship itu, sehingga kita tidak bisa mengerti sampai di mana Tuhan itu berada, atau sampai di mana kita bisa menjangkau Tuhan itu. Nah, itu tadi katakan worship restored in Jerusalem. Jadi di zaman Ezra itu kata worship itu diidentikan dengan mesbah. Kata penyembahan itu diidentikan dengan mesbah. Kenapa kata worship diidentikan dengan mesbah? Nah, kita akan mempelajari sebentar. Saya ngerti nanti kita akan bagi dua ini karena ini cukup panjang. Saya nggak bisa selesaikan hari ini semua. Kita akan bahas soal mesbah pada hari ini. Minggu depan saya akan bicara lebih praktikal tentang apa itu worship. Tapi hari ini saya ingin membawakan tentang dasar apa itu worship. Dasarnya apa? Kenapa kita menyembah Tuhan itu? Why? Saya tadi tidak tahu lagu terakhir itu apa, lagu Hillsong bukan? Soalnya saya tahu Santi juga Hillsong. Kadang-kadang kita pikir worship itu Hillsong gitu ya. Waduh. Atau apa gitu, lagu-lagu yang enak, true worshiper. Wah, kita diidentikan seringkali dengan lagu, musik, atau mungkin penyembahan seringkali kita identikan dengan benda gitu. Nah, berapa saudara tahu man are creature of worship? Manusia itu diciptakan untuk menjadi penyembah. Saudara setuju enggak? Setuju enggak? Kalau saudara tidak nyembah Tuhan, saudara akan nyembah sesuatu yang lain. Setuju? Sejak zaman dahulu, sebelum ada orang yang mengenal Tuhan, mereka akan menyembah sesuatu yang lain. Makanya di Cina, daerah Asia, banyak sekali patung-patung kan. Patung. Because they like to worship. Mereka mau mempunyai objek di mana mereka bisa menyembah. Mereka suka menyembah. Manusia diciptakan untuk menyembah. Kalau nggak nyembah Tuhan, banyak yang disembah. Contoh, saya ngomong, ya ini misalnya contoh Filipina sebentar, pasnya Filipina. Ini merek apa nih? Mahal nih ya. Okay. You will, if you don't worship God, you will worship something. Engkau akan menyembah sesuatu. Ada orang yang menyembah kecantikan. Wow, I want to look beautiful. Kayak anak saya paling gede ini, nggak tahu dari mana. Kuku, rambut, gitu. Mungkin normal pastor. Keluar mobil, ke staples loh. Anu kaca gitu. Loh, saya pikir ya kayak itu a party ya. Normal lah gitu, maksudnya you dandan dan sebagainya. Ini cuma ke staple. Rambutnya tak pasangi cermin yang gede itu di hallway-nya itu biar bisa nampang di situ. Ya, kita ada sesuatu yang kita worship. Tidak tahu apa dalam kehidupan kita. Tapi yang paling gawat ini, saudara. Sobek. Kurang besar. Biru. Ada cepetan? Gerak. Tapi nggak jadi dibalikin. Oh, ini Pak Benny punya, coba pinjam ada mana? Nah, kalau 20 enggak. Ini Waduh, hilang.
Di sini enggak, Pastor. That's okay, Pak. Kita bisa makan. Kita bisa makan. Saya tanya, kalau ada orang mau kasih Anda, nggak usah banyak, $200 aja. Tapi ngambilnya harus antara jam 10 jam 12 hari ini. Saudara pilih mana? Saudara pilih mana? Tricky question. Hah? Gereja. So tricky. Siapa yang pilih gereja aja, Pak? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Ini tinggal diambil, tapi ngambilnya di New Jersey. $200. Itu $200. Kalau saya 2 kali lipat, $400. Boleh. Which one do you worship? Which one do you worship? Ambil dulu, habis itu sorenya ke gereja lah. Which one do you worship? Do you see my point? Yeah. Do you see my point? Yes. Which one do you worship? Because man are creature of worship. Pasti ada yang disembah. Ada yang menyembah yang lain. You have many idols. Mungkin itu bintang film. Mungkin itu knowledge. There's something that we worship. Mungkin itu keluarga, kita nggak tahu. There's something that we worship. So we must be careful because worship can be misunderstood. Bisa menjadi satu salah pengertian karena kita nggak mengerti apa itu penyembahan. Worship, restore, itu artinya apa? Dipulihkan. Bangsa Israel pada waktu dibawa ke Babylon, mereka kehilangan tata cara ibadah. Raja Nebukadnezar menghancurkan bait suci, setelah itu tidak ada lagi ibadah, dilarang untuk beribadah setelah itu. 70 tahun kemudian mereka kembali lagi kepada Israel, dikembalikan oleh Raja Persia, disuruh pulang. Dan Ezra dan beberapa pemimpin itu mempunyai tugas memulihkan tata cara ibadah Israel. Lalu sebenarnya apa sih tata cara ibadah itu seperti apa sebetulnya? Kalau kita setiap hari Minggu, oke, kita masuk, ada doa sebelum service, ada puji-pujian, ada firman, ada persembahan. Setelah itu doa penutup. Apakah itu tata cara ibadah yang dimaksud? Tapi waktu kita baca, kalau kita baca buku Ezra, kita melihat suatu tata cara ibadah yang lain, yang berbeda. Pertama, yang dipulihkan adalah altar atau mesbah. Ternyata mesbah itu punya peranan yang sangat penting sekali di dalam penyembahan. Mereka serentak berkumpul di Yerusalem dan mereka mulai mendirikan mesbah di tempatnya semula. What is mesbah? Apa itu mesbah sebetulnya? Mesbah adalah pusat penyembahan Yahudi. Mesbah adalah pusat penyembahan bangsa Yahudi. Karena di atasnya ada korban dan darah perdamaian. Karena dosa dipersembahkan kepada Allah. Dosa dipersembahkan kepada Allah. Jadi mesbah itu adalah suatu tempat bertemu
bertemu dengan Tuhan sebetulnya. Mezbah itu adalah titik poin di mana mereka menyampaikan korban diterima oleh Allah. Allah memberikan pengampunan akan dosa dan mereka menerima pengampunan itu. Jadi mezbah itu adalah titik poin bertemunya orang dengan siapa? Tuhan. Di altar. Mezbah adalah sebuah akses, katakan akses. Akses tempat bertemu. Kalau saudara mau pergi ke Grand Central dari sini, saudara naik apa? Train. Naik apa? Train apa? Hah? Ya naiknya dari mana? Masa dari sini jalan ke Train 7? Hah? Naik apa? Terus? Roosevelt. Itu kuncinya kan? Turun di Roosevelt, ganti Train 7. Kalau saudara turun di Rego Park, ketemu Train 7 enggak? Gak ketemu. Saudara naik art train mau ke Grand Central, turunnya di 61 misalnya. Atau nggak? 61 ada ya? Oh bukan 61. Apa ya? Art train itu ke Northern Boulevard misalnya. Turunnya di Northern Boulevard, ketemu 7 train nggak? Enggak ketemu. Harus di Roosevelt. Junctionnya, di mana ketemunya art train dengan 7 train itu di Roosevelt. Baru Anda bisa pindah ke 7 train. Jadi Roosevelt itu adalah akses. Tempat pertemuan. Kita harus tahu di mana tempat pertemuan itu. Kalau mau perjalanannya ini kan sampai ke sana. It's the same thing sama Tuhan. Kalau kita mau ketemu Tuhan, kita harus tahu tempatnya. Kalau nggak tahu tempatnya, kita nggak ketemu sama Tuhan. Nah, ini ada beberapa contoh yang kita mau pelajari sebentar pada hari ini. Bagaimana sih kita mau bertemu dengan Tuhan itu? Kita buka di kitab Kejadian. Berapa banyak percaya Tuhan baik? Berapa banyak tahun 2014 tahun yang luar biasa? Tahun yang akan mengangkat kita. Kejadian pasal 8 ayat ke-20 sampai ke-22. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22. Kita baca sama-sama 1 2 3. Lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala dan dari segala sumber haram dan beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan menutup bumi ini lagi karena manusia, sekalipun meninggikan hatinya adalah jahat sejak kecilnya, dan aku akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selalu di masa sekarang akan berhenti menunggu tinggi dan panas, siang dan malam. amin. Saudara pernah lihat ceritanya Nuh nggak? Pernah ke Lancaster nggak lihat ceritanya Nuh? Nuh ini mengalami suatu kejadian yang dahsyat sekali. Kalau kita hidup di zaman Nuh, saya nggak tahu sanggup nggak melewatinya. Gitu. Ini kejadian yang dahsyat sekali. Kenapa? Seluruh muka bumi diapakan? Dihapuskan. Tinggal keluarganya Nuh. Coba seluruh muka bumi dihapuskan kecuali keluargamu yang ada. Apa nggak dahsyat itu? Luar biasa kan? Tuhan menyelamatkan Nuh, tapi dia menawarkan keselamatan, tapi nggak ada yang mau masuk ke dalam bahtera, sehingga akhirnya waktu Tuhan mengirimkan banjir,
seluruh dunia dihapuskan. Nah, Nuh berada di atas kapal kira-kira berapa lama? Ada yang tahu nggak? Hah? 150? Ada maksud jawaban lain? Tambah 150. Jawabannya lama ya. Lebih dari 150 hari. Kalau dihitung itu mungkin saya nggak ngitung, tapi kalau nggak salah hampir setahun dan sekapal. Karena dia nunggu air bah itu surut. Nah, setelah air bah itu surut, begitu Nuh keluar dari kapal, apa yang dia lakukan? Dia membangun mesbah. Kenapa dia membangun mesbah? Mengucap syukur. Saudara ngerti? Nuh pada waktu dia keluar dari kapal, haleluya, udaranya enak, ayo kita jalan-jalan sekarang. Enggak. Begitu dia sampai ke daratan, pertama kali dia lakukan adalah membangun mesbah karena dia mau mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk mengucap syukur harus baru bangun mesbah, saudara. Sebetulnya, aku mengucap syukur, ya bagus, tapi ya cuma ngeluarin suara kan, ya nggak terlalu inilah ya. Tapi dia membangun mesbah, dia korbankan apa? Beberapa binatang. Saya tanya, binatangnya dia tinggal berapa sekarang? Banyak nggak binatangnya? Hah? Ya banyak, tapi kan satu macam maksudnya banyak enggak gitu loh. Misalnya dia domba, ya dikorban domba. Dombanya banyak enggak? Ada 100 enggak? Enggak, cuma dikit. Cuma dikit. Tapi dia harus mengorbankan binatang itu. Dia harus bangun mesbah, dia sembelih itu binatang, dia harus korbankan. Eman ya, ini tinggal 2 pasang, korbankan tinggal 1 pasang. Iya kalau mana, ya kalau nggak mana gimana? Kemana? Kan sayang gitu, udah tinggal dikit dikorbankan lagi. Tapi ini Nuh harus, keharusan, bangun mesbah dikorbankan, itu binatangnya. Pengorbanan ucapan syukur selama bumi. Nah ini menarik, ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Tuhan membuat suatu perjanjian dengan Nuh dan seluruh keturunan Nuh bahwa aku tidak akan menghancurkan bumi lagi. Begitu mesbah ini naik, ucapan syukur Nuh ini naik, Tuhan menurunkan sesuatu kepada Nuh dan keluarganya. Ada akses. Seperti komputer, kita bisa upload, bisa download, betul? Tapi harus ada aksesnya. Nah ini, Nuh menaikkan mesbah, korban, Tuhan menurunkan perjanjiannya kepada Nuh. Ya, tanpa mesbah, Tuhan tidak bisa menyampaikan perjanjiannya ini. Dan setelah itu, Tuhan memberikan suatu prinsip, yaitu selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Sistem musim prinsip tabur tuai yang dia berikan kepada keluarga Nuh. Kita buka lagi kitab Kejadian pasal ke-22. Nah ini lebih seru, saudara. Ini bapaknya orang Israel. Orang Israel diberkati sampai hari ini. Orang Yahudi, Jewish, diberkati sampai hari ini. Ini karena satu orang ini, saudara. Siapa namanya? Abraham. Kita lihat saya akan bacakan di Kejadian 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak
anaknya itu dan diletakkannya di atas apa? Mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk apa, saudara? Untuk menyembelih anaknya. Loh, ini kok sadis ya, anaknya sendiri disembelih. Tapi apa yang terjadi? Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Katakan takut akan Allah. Takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Worship, penyembahan itu tidak bisa dilepaskan dari persembahan. Penyembahan tidak bisa dilepaskan dari persembahan. Pada waktu Abraham mau menyembah Tuhan, dia seorang penyembah yang luar biasa. Tetapi Tuhan menguji satu lagi sampai di mana dia mau menyembah Tuhan, yaitu melalui apa? Anaknya, Ishak. Nah, ini yang paling berat. Ini yang paling berat buat Abraham. Pada waktu Abraham memberikan anaknya itu, Allah melihat bahwa Abraham ternyata taat kepada dia. Jadi, worship is about obedience. Penyembahan itu ada hubungannya dengan ketaatan. Begitu Abraham taat, Allah langsung ganti korban itu dengan seekor domba jantan. Nah, perhatikan. Setelah ujian itu lewat, setelah Abraham taat kepada Tuhan, Tuhan berjanji kepada dia di ayat ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan, sehingga sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Inilah kata Jehovah Jireh berasal. Hanya satu-satunya di Alkitab, kata Jehovah Jireh itu berasal dari sini. Tuhan menyediakan. Penyediaan Tuhan. Sedah itu Abraham dan seluruh keturunannya tidak pernah berkekurangan. Setelah dia menyembah Tuhan di atas mezbah, anaknya sendiri dia mau persembahkan kepada Tuhan. Tuhan melihat semua itu, dia gantikan. Oke, kamu taat. Aku sekarang akan berikan kepadamu, yaitu namaku, Allah yang menyediakan. God that provide. Tuhan sebenarnya jahat nggak? Sebenarnya jahat nggak dia nyuruh anaknya Abraham disembelih? Hah? Sebenarnya jahat nggak Tuhan? Tuhan nggak jahat nggak mengizinkan kamu kehilangan kerjaan gitu misalnya? Haleluya, ada satu orang ngomong. Tuhan jahat nggak kalau mengizinkan kita sekali-sekali masuk di dalam ujian? Hah? Yakin? Yakin nih? Baru kemarin dia ngomel. Nggak ngomel aja, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tuhan menguji Abraham, menguji kita. Dan kalau memang kita taat, dia menyediakan. Amin. Amin. Ada ketaatan, ada berkat. Ada berkat. Ketaatan mendatangkan berkat. Yang pertama ucapan syukur, Nuh. Yang kedua Abraham. Dia taat
Dan ketaatan itu mendatangkan berkat bukan hanya bagi dia, tapi bagi seluruh keturunannya. Yang ketiga, kita buka di Kejadian 28. Kitab Kejadian 28 ayat 16 sampai ayat 22. Ini cerita tentang keturunan Abraham yang bernama Yakub. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah, ya sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Amin. Saudara mau tinggal dalam rumah Allah? Saudara mau tinggal, kalau kita membangun mesbah, kita belajar tinggal dalam rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikannya menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dia membangun mesbah. Dia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Perhatikan, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, penyediaan Allah, dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu janji daripada Yakub. Dan batu yang kudirikan ini sebagai tugu akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan. Seberapa? 1/10. Bukan 1/20 ya? 1/10 kepada Padamu. Perhatikan, Yakub bertemu dengan Allah di Betel. Akses. Dia bertemu satu poin di mana dia bertemu dengan Allah. Dia mendapat mimpi, dia dirikan tugu, dia dirikan mesbah. Dia namakan Betel rumah Allah. Rumah Allah. Setelah itu dia juga membuat perjanjian dengan Allah. Dia tahu Allah akan menyediakan segala kebutuhannya. Apa yang dia perlukan akan dipenuhi oleh Allah. Saudara mau sepanjang 2014 segala keperluan saudara akan dipenuhi oleh Allah? Amin. Ya, kayak Pak Solihin bilang dulu, hidup pas-pasan enak loh. Pas mau keluar negeri ada duit. Pas mau beli mobil cukup duitnya. Pas mau beli baju ada duit. Oh, hidup pas-pasan. Mau ya. Pokoknya mau beli apa? Tuhan tuh kayak kredit card ya. Nggak kelihatan sih duitnya. But it's there when you need it. Ini kredit card khusus saudara. Kalau saudara beli Gucci nggak bisa. Prada itu nggak bisa nih saudara. Digesek nggak keluar. Tapi kalau saudara kelaparan perlu makan pasti keluar itu. Ini kredit card khusus. The kingdom credit card. Ada amin? Kita ini punya kredit card khusus saudara. Ya by the way, nanti kita akan belajar soal keuangan juga ya. Beberapa minggu lagi akan bicara soal gimana kita bisa mengatur keuangan dengan baik. But penyediaan Tuhan ada. Dan kita lihat Yakub dimanapun dia dilempar ke rumah mertua, dibohongi, ditipu, it doesn't matter. Sebab Tuhan apa? Menyediakan. Dia balik lebih kaya daripada dia pergi. Anak cucunya semuanya dipelihara sama Tuhan. Yusuf jadi Perdana Menteri. Tidak pernah berkekurangan. Saudara mau anak saudara jadi Perdana Menteri? Amin. Yang amin cuma dikit. Ini janji Tuhan. Saya berdoa. Anak saya paling gede paling nggak lawyer. Kedua paling nggak ya mayor lah. Yang ketiga bilioner. Aku nggak mau hidup susah aja kalau dua. Loh, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh-boleh aja. Loh, kalau saudara nggak percaya firman Tuhan sih makanya. Percaya Mas. Kalau kita nggak percaya firman Tuhan, ya nggak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Biarpun doa sampai jengking, kalau nggak ada firman Tuhannya tidak akan terjadi. But if you know the word, you understand. Yakub
membuat perjanjian. Dan dia kata, aku akan berikan berapa? 10. Kenapa 10? Kenapa 10? Udah bingung lagi kan? Orang Kristen ini banyak bingung rupanya. Makanya berkatnya nggak turun-turun. Hah? Dulu banget ini. Paling gampang jawabnya dari dulu. Ya betul, memang dari Abraham, dari engkongnya udah ngasih engkongnya udah ngasih 10. Dia jalankan sebab engkongnya udah menjadi contoh bagi seluruh keturunannya. Loh, saya tanya, kalau Yakub tidak berjanji seperti ini, dia bisa diberkati nggak sama Tuhan? Enggak. Ini covenant namanya, ngerti? Namanya covenant, timbal balik. Dia berjanji, dia mempersembahkan sesuatu, dia akan disediakan segala kebutuhannya oleh Tuhan. Pastor Fedi mengajarkan pada waktu itu 10% itu menguduskan 90%. 10% menguduskan 90%. Kita nanti akan belajar soal itu. Tapi penyembahan itu tidak bisa dilepaskan dari persembahan. Penyembahan tidak bisa dilepaskan dari persembahan. Dan persembahan tidak bisa dilepaskan dari korban. Jadi sesungguhnya penyembahan itu ada hubungannya dengan korban. Kebanyakan orang tidak mau berkorban. Pastor nggak ngerti, saya ini korban perasaan. Udah diinjek-injek, udah nggak sabar nih mau marah, merasa jadi korban. Saya udah melayani setengah mati gini, nggak dihargai, udahlah, merasa jadi korban. Kita nggak mengerti arti penyembahan, worship. Worship tidak bisa dilepaskan dari persembahan, dan persembahan tidak bisa dilepaskan dari korban. Jadi apa aplikasinya kepada kita? Aplikasinya apa? Ada beberapa aplikasi yang ingin saya bawakan hari ini. Yang pertama, mesbah kita ini apa sih? Mesbah kita ini apa sekarang? Mesbah kita apa? Hah? Tubuh. Tapi mesbah tadi apa? Tempat pertemuan dengan Tuhan. Di mana tempat pertemuan dengan Tuhan? Hah? Gereja. Betul. Di gereja kita bertemu dengan Tuhan. Ya ini saya kasih beberapa contoh. Ini contoh yang pertama ya, gereja. Saya tanya sekarang. Saudara datang ke gereja cari apa? Cari Tuhan. Pastor. Jujur dia yang bilang. Sebab saya pulang samar katanya gereja sepi katanya. Jujur banget dia. Saudara ke gereja cari apa? Cari Tuhan. Firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Cari apa? Tidak Tuhan. Nah, Cari selamat. ini harus merubah mentalitas kita. Ini harus merubah mentalitas kita. Oke. Di dalam gereja jam 10 mulai. Apa yang terjadi? Setengah 11 baru datang. Tunggu, itu poin saya berikutnya. Jangan diomongin dulu. Jam 10 apa? Kita menyembah Tuhan. memuji Tuhan. Betul? Kalau saudara ngerti bait suci, di kitab Mazmur dikatakan apa?
Aku masuk pintu gerbangnya dengan puji. Rumah Allah. Waktu santri bilang, ayo kita memuji Tuhan. Gua nggak mau. Coba lu bikin gua memuji Tuhan kalau bisa. Nantang malahan gitu. Memuji ini bukan untuk di depan. Memuji itu siapa? Tuhan. Ini untuk Tuhan dan untuk siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Gak ngangkat, suasananya gak ngangkat, malas nyanyi. Loh. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Ya diri kita sendiri. Kita datang disediakan jalurnya, tata cara ibadah itu memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan masalah buka mulut. Tetapi Allah telah berkata, masuklah pintu gerbangku dengan puji-pujian. Kita ini baru masuk pintu gerbang, baru di pelataran, belum masuk ke kemah. Tapi kalau udah nggak memuji, ya gimana bisa masuk ke dalam pelataran itu? Makanya nggak masuk. Saudara nggak dapat apa-apa. Yang pertama aja nggak mau dilewati. Gitu. Kita suka nggak suka, Daud katakan apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Suka nggak suka harus memuji Tuhan. Itu ada suatu korban. Saudara datang lagi bete di depan hujan, kepleset, diomelin istri, mau marah-marah. Males aku memuji Tuhan. Nah, ini kesalahan kita. Kita kadang nggak mengerti. Ini bukan masalah menyanyi. Kita mau masuk pintu gerbang. Kalau kita nggak muji Tuhan, yang rugi kita pribadi. Nah, setelah itu, setelah pintu gerbang, perabot apa yang pertama kita temui di bait suci? Perabot apa yang pertama kita temui di dalam bait suci? Ini tema kita hari ini tadi dibaca berkali-kali. Mesbah. Di kemarin istri saya odol-odol nemu pengajaran lagi tentang bait suci. Zamannya 15 tahun yang lalu, yang 20 tahun yang lalu. Kita harus belajar tentang bait suci. Mesbah. Pada waktu engkau menghadap mesbah, saya tanya sekarang. Apa? Kalau engkau di depanmu ada mesbah, apa yang akan kau taruh di atas mesbah itu? Persembahan, korban. Apa yang akan kau taruh di atas mesbah itu? Ingat, mesbah itu hanyalah alat akses. Tetapi di atasnya harus ada apa? Korban. Ini adalah kuncinya. Semakin engkau tidak mau memuji Tuhan, berarti itu engkau mempunyai sesuatu untuk engkau korbankan di hadapan Tuhan. Pada saat engkau merasa depresi, atau engkau merasa berdosa, merasa tidak layak, merasa kotor, disitulah engkau mempunyai kesempatan untuk mempersembahkan dosa-dosa itu di hadapan Tuhan. Tanya orang tidak mau, justru kalau berdosa malah lari daripada Tuhan, nggak mau ke gereja lagi. Big mistake. Justru mesbah itu pada saat engkau di depan mesbah ini, saatnya engkau mengorbankan dosa-dosamu, segala kemarahanmu, segala kebencianmu, segala perasaanmu, engkau korbankan di hadapan Allah. Itu membawa bau-bauan kepada di hadapan Tuhan. Ya. Saudara lihat, search di Google, type animal sacrifice. Keluar gambarnya semua, ngeri saudara. Ngeri, tau nggak? Animal itu kalau dibacok itu
darahnya itu nyiprat kemana-mana. Apalagi kalau besar, lembu, darahnya itu bisa kayak sungai gitu, besar sekali. Ngeri saudara. Animal dibacok, saudara pernah lihat animal dikuliti? Ngeri saudara. Tinggal kepalanya aja. Disembelih. Binatang itu harus disembelih di atas mesbah. Itu tugasnya orang Israel dari zaman keluar dari orang Mesir sampai mereka kembali ke Yerusalem, harus dilakukan setiap hari. Sebab ada aja orang yang berdosa datang, aku berdosa nih hari ini, oke aku mau persembahkan ini. Aku berdosa nih, aku nih tolong berdamaikan aku dengan Allah kembali. Harus ada korban. Apa yang disembelih dalam kehidupan kita ini? Kedagingan kita harus disembelih. Kedagingan kita ini terlalu tebal, harus disembelih. Setelah itu harus dibakar. Kita ini fatnya itu banyak, saudara. Sangcannya kita ini banyak. Kalau nggak percaya, saudara cek. Saudara makan 100 kalori. Sekali ke McDonald's saya nggak tahu berapa, 200 kalori. Untuk ngilangin itu aja saudara harus lari setengah jam. Kalau saudara nggak pernah lari, samcan itu akan nambah terus. Percaya atau nggak? Makanya check up. Saya check up nih, minggu ini saya check up. Mumpung lagi puasa. Pasti Biar bagus. Sudah ya Mas ya. Soalnya triglycerid saya itu tinggi, saudara. Loh, saya terus terang saya juga suka makan yang minyak-minyak, saya juga suka. Siapa yang nggak suka? Tetapi minyak terus dibakar. Amin. Dosa-dosamu itu harus dibakar. Engkau nggak bisa melawan dosamu dengan kekuatan pribadi. Nggak bisa. Harus dipersembahkan. That's why waktu goncangan terjadi dalam keluargamu, dalam kehidupanmu, engkau belajar membangun mesbah. Ada amin. Kita harus belajar membangun mesbah. Nanti kita mempersembahkan kepada Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan. Tuhan, aku ini nggak tahan lagi Tuhan. Engkau ambil alih semua beban-beban ini. Bakar dosa-dosa ini, bakar. Segala yang menghancurkan hidupmu ini kau bakar semuanya Tuhan. Itulah penyembahan di hadapan Tuhan. Itu benar-benar naik di hadapan Tuhan. Seperti Daud. Mari kita buka di Mazmur 51. Ini hati Daud pada waktu dia berdosa. Dia tidak lari daripada Tuhan. Tapi justru dia datang kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Karena dia tahu dia telah berdosa, jatuh, berzina. Bukan hanya berzina, Daud ini dia langsung melanggar 4 perintah Allah. 1, dia berzina. 2, dia membunuh. 3, dia berbohong, berdusta. 4, dia mengingini milik orang lain. Langsung 4 perintah Allah dilanggar semua sama dia. Dan hukumannya mati sebetulnya Daud. Tapi dia minta ampun kepada Tuhan. Bangkitkanlah kembali kegirangan karena selamanya daripadamu. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Di ayat 16, lepaskan aku dari hutang darah ya Allah, maka lidahku akan bersorak-sorai. Ayat 17, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian. Daud sudah mengerti, saudara.
Daud sudah mengerti korban sembelihan itu hanyalah sebagai suatu ilustrasi. Korban sembelihan itu hanyalah sebagai suatu bayangan. Dan dia tahu yang harus dikorbankan itu tidak lain adalah hatinya sendiri. Sebab kau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, kau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Justru pada saat hati kita hancur, kita datang kepada Allah. Kita belajar menyembah Dia. Jangan hati hancur, angkat telepon, cari tetangga atau cari ini. Kamu tahu nggak gini-gini? Nah, gak beres-beres, saudara. Angkat teleponnya Tuhan, amin. Bicara kepada Tuhan. Maka kita menyembah Tuhan. Tuhan, aku nggak sanggup. Ambil alih. Membangun mesbah. Membangun mesbah. Korban. Saya teruskan. Jadi masuk mana? Puji-pujian. Pada waktu saudara datang ke dalam gereja, dia mendengar puji-pujian penyembahan. Saudara pikir Tuhan dengar suara saudara atau dengar hati saudara? Hati. Kita menyembah Tuhan ini kadang-kadang bisa salah juga. Bless the Lord, oh my soul. Bagus suara dia. Yang disembah siapa? Yang disembah siapa? Kita harus hati-hati menyembah Tuhan. Ada amin? Ada amin? Siapa yang kita sembah? Menyembah. Kita dikasih kesempatan untuk menyembah Tuhan melalui suara. Setelah itu firman diberitakan seperti saat ini. Saudara diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan melalui apa? Tadi Abraham, ingat? Melalui apa? Mulai dengan T. Saya kasih hint. Ketaatan. Itu korban saudara kepada Tuhan. Jika waktu engkau mendengar firman, engkau taat, engkau memberikan korban kepada Tuhan. Amin. Tuhan, aku rasanya enggak kurang suka, tapi itu firman-Mu, Tuhan. Ya udah, aku belajar untuk taat. Itu korban. Sudah memberikan korban kepada Tuhan. Setelah firman diberitakan ada apa? Persembahan. Hari ini aku ada uang lebih ya. Kasih aja $5, $10. Saudara menyembah Tuhan. Kalau uang saudara tinggal $10, saudara kasih $10, ya saudara menyembah Tuhan. Tapi kalau saudara uangnya 10.000, saudara kasih $10, namanya apa? Ngejek Tuhan. Hati-hati saudara makan. Hati-hati. Semua ini mesbah. Kita nih pada waktu memberi, apa kita memberikan korban kepada Tuhan? Kalau saudara nggak mau kasih, jangan kasih. It's okay. Tuhan juga nggak butuh, betul? Iya. Aduh, Pak Hengki, Tuhan butuh duit Pak Hengki. Tolong dong kasih Pak Hengki. Tuhan nggak butuh. Tuhan butuh korban. Itu yang disukai oleh Tuhan, korban. Jadi waktu kita memberi, jangan asal-asalan. Bertanyalah kepada Tuhan. Aku memberi engkau segini ini layak enggak Tuhan? Coba yang kerja waiter. Habis $100 kasih tip $2, kesal nggak saudara? Ayo yang nggak kesal angkat tangan. Naik taksi habis $50 tip $1. Saudara kesal nggak? Nah kalau manusia bisa kesal, Tuhan bisa kesal atau enggak? Bisa saudara, hati-hati. Kita harus hati-hati. Kalau saudara nggak mau ngasih, it's okay. But you want to give it to God. Saudara nggak memberi kepada gereja, saudara memberi kepada Tuhan.
Nah, saya baru bahas tadi yang datang 10:30 tadi. Maaf ya, nggak menyindir ini. Kadang-kadang kita datang pagi kepada Tuhan. Itu suatu pengorbanan nggak? Yes. Pengorbanan juga. Berkorban. Berkorban itu is good. Katakan, korban itu is good. Amin. Baik, berkorban kepada Tuhan. Itu baik sebetulnya. Karena Tuhan disenangkan. Korban itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Itu contoh gereja. Kedua, pribadi kita. Kesempatan untuk membangun mesbah kita bisa lakukan setiap hari kepada Tuhan. Anda bisa membangun mesbah dimanapun Anda berada. Tapi mesbah itu harus dipersiapkan. Hati kita harus dipersiapkan. Makanya pada waktu doa itu satu, membangun puji-pujian, roh mengucap syukur, kedua minta ampun untuk dosa-dosa, persembahkan dosa kepada Tuhan, persembahkan di atas mesbah semua dosa-dosa kita. Ketiga, dicuci, kolam pembasuhan dibersihkan. Keempat, masuk ke dalam ruangan kudus, hidup di dalam firman Tuhan, meja roti sajian, dan kaki dian, penerangan oleh Roh Kudus. Baru kita masuk ke dalam doa, meja ukupan. Kalau ini tidak dilewati 5 perabot ini, kita tidak bisa masuk meja ukupan. Doa-doa kita ini doa-doa yang kosong. Nah, ini agak dalam. Agak dalam. Saya mau terima kasih untuk tim saya yang mendukung saya di dalam doa selama 1 minggu. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Tim doa setiap hari menemani saya dari jam 6 sampai jam 7. Bukan kuat gagah kami, tapi Tuhan mendukung semuanya itu. Di situ ada mesbah. Ada mesbah. Pada waktu kita naik ke rumah Tuhan ini dibangun. Saudara mau bangun rumah Tuhan? Saudara mau bangun rumah Tuhan? Waktu Israel dibangun rumah Tuhan, bait Allah, setelah itu kehidupan orang Israel diberkati. Saudara mau nggak diberkati? Mau kan? Tapi harus bangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan harus bait suci itu harus dibangun. Tanpa bait suci tidak ada tata cara ibadah yang benar. Dan kita tidak dapat menikmati berkat Allah yang sebenarnya. Karena itu mesbah melalui doa pribadi, doa keluarga, doa syafaat, itu kita naikkan untuk membangun rumah Allah. Bukan untuk kepentingan gereja, bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk membangun rumah Allah di tempat ini. Pada waktu rumah Allah dibangun, maka hadirat Allah, the Shekinah glory akan turun. Pada waktu Raja Salomo mendedikasikan bait Allah, kemuliaan Allah turun di tengah-tengah dia. Pada saat umat Tuhan memuji Tuhan, dikatakan apa? Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat Israel. Bertahta. Kita harus mulai masuk lebih dalam di dalam pengenalan akan Allah ini. Kita mulai belajar membangun rumah Allah. Dimulai dengan membangun rumah penyembahan. Rumah penyembahan yang benar. Penyembahan ada hubungannya dengan korban. Kita belajar berkorban kepada Tuhan. Saya percaya pada waktu suhu 0 degree, tapi tim doa saya tetap datang. Itu pengorbanan untuk mereka pribadi. Saya nggak terima upahnya. Mereka pribadi yang terima upahnya. Kenapa? Karena setiap pengorbanan Tuhan, pengorbanan kepada Tuhan itu mendatangkan upah kepada kita. Dan setiap kali kita memberikan korban kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati. Haleluya. Saya akan akhiri di sini. Saya panggil pemain musik.
Ini ada lagu lama yang saya senang sekali. Coba kita belajar menyanyikan. Dikatakan, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes entrailed in your love, when all things surround become shadows in the light of you, I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your when I gaze into your love, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light. Mari kita bangkit sendiri. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I When I look into your keputusan Tuhan dapat kita pandang kasih dapat kita when all things that surround become shadows in the light of you. I found the joy. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light. Mari kita angkat tangan, menyembah Dia. Father, you are the object of worship. Engkaulah Tuhan, Allah yang layak untuk disembah.
Engkaulah satu-satunya yang menjadi pandangan kami. Biarlah pada siang hari ini Mazbah itu mulai dibangun. Mazbah ya Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang dapat membuat kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, mulai dibangun. Mazbah di mana kami belajar untuk mengorbankan to be a living sacrifice before you. Terima kasih. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Sebelum kita mengambil persembahan, seperti tadi saya katakan, kita bisa tolong ditayangkan dari video PowerPoint tentang Afrika. Kita mau memberikan persembahan khusus kepada pekerjaan misi di Afrika. Tasya dan semua. Saya ambil juga petugas doa untuk bisa semua bisa maju ke depan. Oke. Tim kita akan mengadakan Harvest Festival di Sierra Leone tanggal 16, 17, 18 Januari tahun ini. Jadi mereka akan mengadakan crusade di mana mereka mengundang akan banyak orang, ribuan orang. Terus ini tim pastor kita di Sierra Leone. Mereka sudah menyiapkan semua ini dan untuk bersiap-siap event yang akan dilakukan. Terus pembicara adalah Pastor Denny Hanafi yang akan berangkat ke sana. Dan dia juga bukan di Sierra Leone, juga dia akan berangkat ke Ghana kali ini. Jadi mengadakan crusade plus mengadakan Harvest Festival, yaitu untuk training untuk para hamba-hamba Tuhan di sana. Teruskan. Ini wakil kita di Sierra Leone, Pastor Mambut. Saya udah berapa kali ketemu dengan dia. Ini mereka perjalanan aja dari Freetown ke Kono, ke kota kecil yang akan dikunjungi. Itu 9 jam. Jadi mereka akan keliling ke 3 kota di Sierra Leone dan mereka memakai peralatan yang cukup minim. Tapi dengan apa yang ada mereka akan menjalankan acara ini. Terus terakhir. Oh ya. Ya ini juga tim pastor kita di Afrika. Mereka berdoa dan mempersiapkan acara ini. Jadi kalau saudara tergerak, saudara bisa tulis ini untuk Afrika. Kita akan pisahkan. Juga pada waktu itu kita sempat mengumpulkan juga dana untuk pembelian Alkitab di Afrika. Saya sudah mencari Alkitab untuk kita kirim ke Afrika, tapi pengirimannya cukup mahal. Karena itu saya putuskan untuk mengirimkan uangnya dan mereka bisa membeli Alkitab itu di Afrika sendiri langsung. Saya titipkan dengan Pastor Denny uangnya itu. Jadi kalau saudara terbeban saat ini, saudara bisa memberi kepada Afrika dan menuliskan ini dana untuk Afrika, untuk pekerjaan Tuhan.